Sama kita, ayo. Sama kita, ayo. Sama kita, ayo. NKRI, Pancasila. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib yang saya muliakan, sungguh-sungguh saya muliakan. Sebagai orang NU, saya ikhlas betul dipimpin oleh para kiai dunia dan akhirat. Bapak-bapak, khususan ini Sohibul Ma'had Abuya Kiai Haji Muhammad Junaid, dan khususan juga ini Kiai Zainal Abidin Guspidin dari Lirboyo, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan. Alhamdulillah saya ikut diundang oleh Abuya Junaid, sebuah kehormatan betul buat saya. Saya baca di WA dari Pak Rosid, saya diminta hadir. Saya siap betul hadir walaupun capek sebenarnya. Tetapi saya tidak siap bicara sebenarnya. Apalagi tadi sudah maulidan. Kalau sudah maulidan bagi saya itu sudah, jiwa saya itu sudah nggak bisa menghentak-hentak lagi. Untung tadi ada mars, ada yalal waton gitu ya, terus sholawat badan dalam tempo mars yang dinamis, jadi agak bangkit lagi saya kira. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya kira beruntung kita ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kita adalah penganut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senantiasa bersolawat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita coba renungkan, kita baca secara serius itu konon asasinya Bahasim Asy'ari yang sekarang menjadi mukodimahnya ADART Nahdlatul Ulama. Salah satu poin yang penting saya kira di-stress sama ditekankan oleh Mbah Hasim itu adalah NU itu merupakan wadah untuk masyarakat yang sangat mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Dan saya kira di dunia ini cuma NU satu-satunya organisasi Islam yang senantiasa bersolawat dan menganggap solawat sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menghayati kehidupan, keimanan dan keislaman kita. Luar biasa saya kira itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira kalau sudah Pak Bunin bicara, sebenarnya yang lain mestinya nggak usah bicara gitu. Jadi udah habis semua apa saja ya. Apalagi tadi Abuya Junaid juga saya kira menerjemahkan itu tadi, Mars Skander itu luar biasa menurut saya ya. Luar biasa. Bahkan itu yang injak-injak bumi itu persis lah yang disampaikan oleh Abuya Junaid ini. Saya nggak tahu Abuya Junaid ini perenungannya luar biasa. Abuya Ma'arif dari Lombok Tengah itu kemarin itu terheran-heran, Pak. Kenapa Lombok berkali-kali itu terjadi gempa di Lombok itu? Yang parah itu justru Lombok Utara, Lombok Timur. Jadi Lombok Tengah itu kejepit antara utara dan timur. Yang terparah itu di utara, timur juga kebagian. Lombok Tengah itu selamat. Kenapa? Dia bertanya-tanya. Rupanya berkat Mars itu injak-injak bumi sehingga Lombok Tengah nggak kena gempa. Saya kira Pak Adnan nanti saya kira bisa menerjemahkan. Bapak-bapak, ibu sekalian, ya saya sebenarnya ingin agak melucu saja malam ini, tapi karena situasinya dibarengkan dengan maulidan, rasanya nggak enak hati gitu. Jangan-jangan suul adab, Gus. Tapi saya kira yang sedikit serius saja, Bapak sekalian. Persoalan yang tadi disampaikan oleh Pak Munim
perlu saya elaborasi sedikit. Saya kira dalam kehidupan manusia, apalagi di Indonesia, tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan yang sifatnya ideologis. Jadi kalau di dalam PKP harus ada pemekaan kawan dan lawan, itu saya kira karena memang persoalan ideologi itu mau tidak mau. Kalau NU tidak melakukan yang sama, maka NU akan mudah dikecoh. NU orang per orang, NU organisasi, NU pilar-pilar kulturalnya seperti pondok pesantren, bahkan organisasi seperti Laskar Jausan sendiri. Karena apa? Karena esensi dari pertarungan apapun di negeri ini itu sifatnya ideologis, terutama di dalam keislaman. Pertama-tama waktu materi ini diperkenalkan, banyak kiai komplain, kenapa mesti kawan dan lawan? Ya, saya kadang-kadang agak repot menjelaskannya. Untung ada statement dari Mbah Wahab Hasbullah yang itu, orang NU mudah terkecoh oleh siasat lawan. Jadi saya nggak mau berargumen sama kiai. Kalau berani sama Mbah Wahab silahkan debat saya. Nggak ada yang berani semua. Saya kira bapak dan ibu sekalian, saya senang sekali berada di lingkungan para alumni Lirboyo pada sebagian terbesar di sini, karena Lirboyo ini adalah punjer NU yang sangat penting. Sebelum bicara lebih lanjut, saya ingin sarankan para alumni Lirboyo ini untuk merenungkan para tokoh Lirboyo yang hebat itu, ya, semuanya saya kira, mulai dari Mbah Abdul Karim sampai Mbah Makrus yang luar biasa, yang harus dijadikan sebagai contoh kita sebagai alumni Lirboyo maupun terutama Laskar Jausan. Ideologi saya kira harus dielaborasi supaya jelas. Saya sudah diskusikan dengan Pak Abdul Munim, paling tidak kalau berpikir ideologi ada 5 unsur yang sangat penting. Yang pertama itu adalah cara berpikir. Jadi kalau kita mengaku penganut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sisi ideologis dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah cara berpikir menurut Islam, kaidah-kaidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di berbagai bidang. Saya kira begitu. Yang kedua itu soal cita-cita, visi tentang kehidupan, termasuk kehidupan kenegaraan. Apa yang dicita-citakan oleh Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau di dalam PKPNU, visi itu disampaikan oleh Pak Abdul Munim khususnya secara sistematis, itu ya. Kalau aswaja itu kan ada sisi akidah, ada sisi amaliyah ubudiyah, terus ada harokah, kan gitu. Itu terjemahan dari ideologi sebenarnya. Dan yang ketiga itu cara mewujudkan cita-cita itu, cara berpikir itu. Jadi caranya tentu saja tidak seperti Front Pembela Islam, main sikap, ya. Tapi saya kira kalau main sikap, lakukan saja diam-diam gitu. Jadi caranya itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Munim. Kita senantiasa mengambil jalan tawasud, sebuah perubahan yang menurut kaidah atau adagium kalangan pesantren itu al-muhafadzah ala qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi saya kira kita tidak anti sesuatu yang baru, tapi boleh saja ambil yang baru, tapi harus yang lebih baik dari yang lama. Dan tidak meninggalkan yang lama sejauh itu memang dipandang baik. Saya kira itu sebuah strategi kebudayaan yang luar biasa yang harus kita pakai. Kenapa?
cara hidup orang NU itu lebih tenang dalam menghadapi gonjang-ganjing begitu itu. Tetapi ketenangan itu kan juga memang ada misalnya ada riyadhah dan ya pendalaman spiritual yang terbiasa dilakukan oleh orang NU. Yang keempat, unsur yang keempat itu adalah unsur pembentukan identitas. Jadi saya kira ini penting, Pak, penting sekali, karena apalagi pertarungan Islam sekarang ini, bahkan bukan Islam sebenarnya ya, pertarungan kehidupan sekarang ini sifatnya simbolis. Jadi kalau orang Wahabi itu saya kira ciri-cirinya itu misalnya jenggot. Alhamdulillah di sini saya kira nggak banyak yang pakai jenggot. Ya. Walaupun pakai jenggot seperti bapak di sana itu masih memelihara kumis. Ya, saya kira itu sadar betul saya tunjuk. Dan salah satu sisi jenggot dan kumisnya orang NU sekali biasanya tidak terlalu terurus. Saya tidak menyinggung Buya Junad, saya kira. Kalau yang Buya Junad menurut saya itu sudah sangat khas lah gitu ya, sangat khas, dan itu perlu dipertahankan sebagai bagian dari al-muhafadzah. Soalnya saya kira begitu. Jadi itu celananya cingkrang kan begitu, bajunya itu pakai model Pakistan itu, terus kopiahnya kupluk ya. Di sini nggak banyak yang pakai kupluk, umumnya pakai kopiah ini atau pakai kopiah haji. Ada juga bapak itu ada kupluk, itu kupluk model teroris. Mengerikan bapak itu ya. Jadi Pak, dalam konteks pertarungan tadi ya begitu Islam sekarang, dan mereka nggak mau sholat pakai sarung, bahkan mereka itu sudah anti sarung. Jadi kalau udah sarung, kopiah hitam ya, baju pokoknya mungkin boleh sama, tapi sarung dan kopiah hitam itu menunjukkan identitas orang itu ya. Sehingga mereka menjadi anti kopiah, Pak. Kalau tidak pakai kupluk, mereka ucul sama sekali ya. Orang pesantren bilang hilang waru'ah, hilang wirai ya. Jadi kepalanya nggak pernah pakai kopiah, kira-kira begitu. Jadi saya kira, nah apa, secara simbolis kita mainkan saja ya, begitu. Ini kan sebenarnya bukan ciri NU. Ini menurut kepres yang ditandatangani oleh Bung Karno tahun 1967, ini adalah menunjukkan identitas nasional. Sehingga tidak heran kalau foto-foto resmi semua orang, agamanya apapun, pakai kopiah. Jokowi aja pakai kopiah, kan begitu kan. Tapi oleh para ulama kita diambil sebagai identitas NU. Untuk apa? Ini menunjukkan bahwa NU itu bukan Islam di Indonesia, tapi Islam Indonesia yang memang nasionalis. Seorang wali dari Kajoran, Magelang, Mbah Hamid Kajoran, seorang wali, itu menyebutnya itu yang real sebagai kekuatan nasionalis itu adalah NU. Begitu. Ketika para ulama jebut itu, Mbah Ali Maksum, Mbah Ahmad Siddiq dan lain-lain, sebelum Munas NU tahun 83 atau Muktamar 84, persoalan tekanan dari pemerintah Orde Baru agar semua menerima satu-satunya asas, dan beliau-beliau itu datang berkonsultasi pada Mbah Hamid Kajoran. Kata Mbah Hamid Kajoran, syukur alhamdulillah kalau begitu, artinya Orde Baru sudah tidak sanggup itu menyangga memegang Pancasila sebagai falsafah negara ini. Alhamdulillah, adil sama NU. Maka diputuskan NU menerima satu-satunya asas. Semua organisasi di Indonesia marah.
Muhammadiyah menolak dan marah. NU saya kira seperti waktu peristiwa Garut kemarin dikebukin habis, termasuk oleh Kristen dan Katolik. Itu NU adalah nasionalis. Ya, lihat nih, para tetua, para pendiri Lirboyo itu semua nasionalis. Ya, Mbah Mangrus adalah seorang nasionalis yang ikut di peristiwa resolusi jihad 22 Oktober. Ya, rampasan senjatanya beliau kasih pada tentara dan dijadikan modal untuk membangun Kodam Brawijaya. Jadi Mbah Mangrus adalah pendiri Kodam Brawijaya. Luar biasa. Jadi itu Pak, identitas itu penting, identitas. Karena identitas itu Pak Abdul Munim kemana-mana sekarang udah pakai sarung. Walaupun saya jarang sholat saja ya. Tapi saya dengan sengaja hari ini pakai banser karena saya mengapresiasi Laskar Jausan. Walaupun saya tidak tercatat sebagai anggota, tapi saya kira paling sedikit tetangganya Jausan di banser, saya kira. Dan yang ketiga, yang terakhir Pak, 5 unsur ideologi itu adalah soal solidaritas. Bangun solidaritas Pak. Saya tidak keberatan membangun solidaritas Jausan. Yang kedua solidaritas Lirboyo. Tapi setelah solidaritas Lirboyo, bangun solidaritas sesama warga pesantren. Ya. Yang ketiga solidaritas ke-NU-an. Dan yang ketiga adalah berikutnya adalah solidaritas kita sebagai Indonesia penganut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu strategi besar kita di situ. Jadi ini yang kurang, solidaritas ini. Saya kira Jausan ini adalah merupakan sebuah kekuatan yang bisa membangun semua itu, kan? Visi politik dan lain sebagainya. Ya Waton itu sudah menunjukkan lah, itu sebuah konsep pesantren tentang komitmen kenegaraan, kebangsaan yang dirumuskan oleh Mbah Wahab. Luar biasa saya kira. Nah sekarang persoalan bagaimana ini dioperasikan di tingkat praktis, Menurut saya nih, ini sekedar bayang lamunan saya saja. Kalau sudah dilaksanakan mohon maaf, karena Buya Junet tidak kasih kabar tentang perkembangan Jausan. Tidak ada kewajiban juga lapor kepada saya, ya kan? Tidak ada sama sekali. Tapi saya begini Pak, Jausan itu ke depan harus menjadi serat-serat kekuatan NU di seluruh peta, paling sedikit itu Jabodetabek. Ya. Jadi disebar itu kader-kader PKPNU Jausan itu di mana-mana, dan dia memainkan fungsi seluruhnya itu, fungsi membangun ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai dari ubudiyah amaliyah sampai soal konsepsi kenegaraan. Sehingga kalau ada petualang-petualang, pecundang-pecundang di tengah masyarakat yang kira-kira merupakan ancaman, bukan hanya ancaman terhadap NU, tetapi lebih-lebih sebagai ancaman terhadap negara, saya kira lapor kepada Presiden. Tadi Presiden apa? Presiden Republik Indonesia Santri, ya. Presiden Indonesia Santri itu jangan jadi bercandaan, ya. Itu harus direalisasikan sebagai struktur komando yang efektif. Kenapa Pak? Karena kita ingin, seperti dibilang oleh Mbah Marus itu, NU itu harus menjadi NU sama dengan menjadi Indonesia. Jadi nanti kita balik, menjadi Indonesia sama dengan menjadi NU. Nah, kira-kira diterjemahkan itu di tingkat lapangan. Jausan ini, Laskar Jausan itu serat-serat, memainkan serat-serat di situ sebagai kekuatan efektif, ya.
yang kalau ada ancaman terhadap NU, ancaman terhadap Islam, aswajaan dia, ancaman terhadap negara, laporkan kepada Presiden apa tadi? Republik Santri tadi. Dan saya kira kita harus siap menjaga negara semacam ini, bapak-bapak. Kira harus betul-betul serius dalam arti apa? Negara sepenting ini, negara sebesar ini, jangan dikorbankan oleh kepentingan orang per orang. Kalau perlu habisin orang itu. Ya, cara menghabiskannya saya nggak tahu. Saya kira Laskar Josan jauh lebih tahu daripada saya. Saya hanya bisa pidato saja. Betul Pak. Jadi jangan berpikir soal ada HAM, ada ini. Saya ini aktivis HAM atau mantan aktivis HAM. Tapi negara itu bukan HAM. Negara itu membela negara supaya nggak rusak. Kalau ada orang yang merusak, nggak ada urusan HAM. Juga NU, ya, NU. Jangan sampai NU untuk penyangga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat penting. Tidak semua di dunia punya organisasi macam NU. Tadi Pak Mudin sudah bicara, banyak orang belajar. Jangan dikorbankan kepada orang per orang. Josan ini saya kira menjadi bayangan dari NU struktur, tidak merusak NU struktur, sebaliknya memperkuat NU struktur dari pendekatan-pendekatan yang bersifat kultural. Jadi dengan begitu kader-kader PKPNU di Josan ini saya kira akan menjadi sangat powerful. Nah, panjenengan semua sebagai alumni pesantren lebih tahu, pelajari saja kurikulumnya Mbah siapa? Mbah Karim atau Mbah Marus lah, ya. Mbah Marus malam nguruk ngaji pulang, ya kan. Paginya cari duit, ya kan. Siangnya urus negara dan seterusnya. Yang lebih menarik lagi Mbah Wahab, ya kan? Menurut cerita Kiai Saifuddin Jufri itu dari Jakarta semalaman datang jam 12 tambak beras, saudara Saifuddin tidur. Itu Saifuddin Jufri mungkin lebih muda dari saya waktu itu ya. Dia ngintip, dia tidur. Mbah Wahab itu meriksa surat-surat itu jam 1, jam 2. Jam 2 dia sholat, ya kan? Subuh sudah jadi imam. Setelah jadi imam, dia ngulang sampai jam 8. Jam 8 menerima tamu untuk urusan-urusan segala macam kemasyarakatan, termasuk urusan kenegaraan. Setelah siang, beliau dagang. Beliau kan orang kaya, pedagang. Jadi begitulah profil para kiai kita. Memimpin NU, memimpin pesantren, memimpin NU, memimpin negara. Dan memimpin negara oleh kiai-kiai itu bukan duduk-duduk saja. Apa Mbah Hasim duduk-duduk saja? Enggak. Mbah Hasim itu seorang komando, ya. Nanti Pak Adang bisa ceritain secara dramatis, ya kan? Aturan-aturan perang internasional dalam kasus resolusi jihad. Begitu Bung Karno itu sudah deal sama sekutu untuk menghentikan perang, begitu Bung Karno pulang dari Surabaya, para santri digerakkan lagi untuk nyikat itu tentara-tentara sekutu. 3 jenderal mati. Itu melanggar aturan internasional. Peduli amat, menyelamatkan negara baru itu memang tidak perlu taat dengan aturan internasional. Kira-kira apa Mbah Hasim bodoh? Enggak Pak. Itu taktik strategi menyelamatkan negara. Saya kira Josan kira-kira di situ, sehingga merenungkan para kiai yang hebat-hebat seperti Mbah Hasim, Mbah Wahab, Mbah Mahrus dan para pendiri Lirboyo pada umumnya menjadi penting sebagai referensi panjenengan melakukan kiprah-kiprah meneruskan perjuangan mereka. Mudah-mudahan saya kira bahan dari PKP itu bisa menjadi bahan awal untuk senantiasa dikembangkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf kalau agak sedikit kurang ajar. Saya kira ya, doa saya mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu
semua itu panjang umur, rezekinya makin lancar, saya kira idealismenya makin kuat, makin militan. Terutama doa saya kira untuk Abuya ini, Abuya Junet ini, mudah-mudahan panjang umur. Ya, kalau merokoknya banyak biasanya umurnya panjang. Bapak harus juga karena merokoknya banyak, usianya panjang, saya kira ya begitu. Nah, Abuya Junet ini menurut saya ini bisa kita pakai, ya, seperti pakaian aja dipakai. Bisa kita taruh, letakkan secara proporsional sebagai punjer. Kekuatan NU di Jabodetabek ini hari-hari ini sangat lemah, sangat lemah. Hampir seluruh orang Betawi sekarang sudah mengalami disorientasi. NU di Jabodetabek mengalami disorientasi karena organisasi NU disfungsional, tidak berfungsi. Mohon maaf, ini di sini ada pimpinan dari PCNU Depok ya. Itu yang disebut oleh Mbak Wahab, ya. Pemimpin NU yang seperti itu ya, tolol itu apa itu? Pemimpin NU yang tolol itu, nah, saya kira ya, di dalam kredonya Mbak Wahab itu kira-kira NU Jabodetabek itu umumnya tempe bongkrek, kata tolol, atau menurut saya tolol aja belum, saya kira gitu. atau lebih tolol karena tidak ada tanggung jawab ya, kecuali Depok Pak ya. kecuali Depok ya. Nah, yang bilang sama saya bukan saya Pak, bilang sama saja Pak Buya ya. Kalau supaya tidak tolol saya kira ikut PKP. Jadi saya kira peran dari Josan menjadi penting. Bapak-bapak, saya kira pikirkan untuk dilakukan oleh Josan bagaimana memperkuat struktur NU itu dengan berbagai cara. Salah satu cara adalah jadikan pengurus NU itu tidak harus orang lokal ya. Para pendatang yang ada di Jabodetabek saya kira ambil alih ke pengurusan NU supaya NU tidak mati. Penting Pak. Kenapa mereka itu bisa mengumpulkan orang beribu-ribu di Monas itu? Sebenarnya bukan dari mana-mana, sebenarnya dari sekitar sini ini. Yang NU itu saya kira susah, Pak. Kita kalah di situ. Saya kira ini sebagai salah satu agenda dari Josan dipikirkan bagaimana cara operasionalisasinya. Jadi saya kira dengan menerjemahkan tadi, ya. Salah satu strategi yang harus bapak-bapak lakukan adalah ambil alih itu masjid-masjid, ya. Kalau bapak-bapak bisa ambil alih masjid-masjid di masyarakat maupun di perkantoran, maka gerakan Wahabi tidak punya basis, tidak punya base camp. Islam di perkotaan seperti Jabodetabek itu akan bertumpu kepada masjid atau langgar-langgar atau lembaga-lembaga pendidikan. Kalau kita kalah di dalam menguasai masjid langgar-langgar, insya Allah NU akan kalah dari segi jumlah. Padahal bapak-bapak, jumlah NU yang besar itu penting sekali. Kalau kita bisa berbicara seperti ini sekarang, fungsi NU sebagai negara segala macam, karena NU besar. Semua kekuatan yang ingin merebut NKRI dan merubah NKRI itu, ya, mereka tidak berhasil karena selalu berhadapan dengan jumlah NU yang besar ini. Kalau NU mengecil, itu ceritanya akan lain lagi. Mereka merasa cita-citanya, perjuangannya selalu mentok karena berhadapan dengan NU yang besar. Jadi besarnya NU itu strategis, penting betul, ya. Di samping soal-soal kualitas. Nah tadi caranya adalah apa? Supaya NU besar, amaliyahnya dipelihara. Amaliyah non aswajaan nadia jangan diberi kesempatan berkembang di masjid-masjid, di musola-musola dan lembaga-lembaga pendidikan. Jadi strateginya menjadi sangat konkret. Saya tahu itu berat karena
saya juga tinggal di Jabodetabek, saya kira gitu ya. Tapi saya kira nanti, mari kita pikirkan bersama supaya ini bisa kita atasi. Lagi-lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangannya, kekurangan jalannya. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.